Jemaat Tuhan, selamat berjumpa di dalam Sapa Jemaat pada siang hari ini. Kita bersama-sama menggumuli firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 4-7. Bagian ini diberi judul surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa yang menyukai penderitaan? Saya rasa tidak ada. Tidak terkecuali kita orang percaya. Mengalami penderitaan bukanlah hal yang menyenangkan, apalagi kalau kita harus berlama-lama dalam penderitaan. Itu sebabnya ketika kita mengalami penderitaan, maka biasanya kita akan cepat-cepat berdoa. Mungkin sebelumnya kita jarang berdoa, tetapi ketika kita mengalami penderitaan itu, maka biasanya kita akan rajin berdoa. Kita akan mencari Tuhan. Kita memohon Dia terlibat dalam hidup kita. Bukan hanya terlibat, tetapi bahkan juga meminta Dia supaya Dia segera melepaskan kita dari penderitaan tersebut. Kita tidak ingin berlama-lama dalam segala sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita. Pengalaman itu, Bapak Ibu, juga dialami oleh bangsa yang sedang berada dalam pembuangan. Bagian yang kita baca hari ini. Ketika mereka berada dalam perbudakan, mereka juga memimpikan bahwa mereka segera pulang ke negeri mereka. Negeri terjanji di mana mereka dapat menikmati kemerdekaan mereka sebagai manusia. Akan tetapi, apa yang mereka harapkan itu rupa-rupanya bukanlah kehendak Allah. Allah justru meminta supaya mereka menjalani penderitaan itu dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Mengisi penderitaan itu menghasilkan hal-hal yang baik, bukan hanya bagi diri mereka, tetapi juga bagi sekeliling mereka. Tuhan berkata kepada bangsa itu, dirikanlah rumah, buatlah kebun, dan pastikan anakmu laki-laki dan perempuan menghasilkan keturunan yang banyak. Bapak Ibu, kita tahu bahwa PR yang diberikan Tuhan ini bukanlah PR yang bisa dikerjakan di dalam 1 atau 2 minggu. Kita tahu bahwa ini adalah tugas-tugas yang dilakukan dalam jangka yang lama, dan fungsinya, kegunaannya juga dalam jangka yang lama. Ketika umat itu ingin segera pulang ke negeri mereka, ingin segera bebas dari penderitaan yang mereka alami, Tuhan berkata, bukan itu yang aku kehendaki. Rayakanlah apa yang engkau alami hari ini. Jalanilah penderitaan itu dengan sebaik-baiknya. Berjuanglah di dalamnya seperti biasa ketika engkau berjuang di negerimu sebelum engkau dibuang. Isilah hidupmu dengan sesuatu yang produktif. Pastikan bahwa engkau menyiapkan masa depanmu, hari esokmu di dalam penderitaan tersebut. Dan bukan hanya itu, pastikan jugalah bahwa engkau dapat menjadi berkat selagi engkau menderita. Itulah yang dikatakan Tuhan ketika Dia berkata, berdoalah bagi kota di mana aku membuang. Karena jika dia sejahtera, jika kota itu sejahtera, maka itu juga akan membawa keuntungan baginya. Nah, Bapak Ibu, bagian ini tentu saja bagian yang sangat baik untuk kita renungkan di masa-masa pandemi ini. Saya yakin setiap kita, tidak terkecuali saya, kita semua berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau bisa
virus ini segera berlalu dari muka bumi. Tolong kami Tuhan, hentikanlah kematian. Tolong kami, segera hentikanlah kecemasan dan ketakutan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami kembali tenang dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Jika Tuhan berkenan, saya yakin Bapak Ibu, bahwa Dia pasti mampu melakukannya bagi kita pada saat ini juga. Akan tetapi, yang kita jumpai sebuah fakta yang lain bukan? Hari ini kita justru melihat bahwa penderitaan kita belum usai. Bahkan penderitaan itu mungkin semakin bertambah berat. Akan tetapi, melalui firman-Nya ini, berita kabar yang baik diberikan kepada setiap kita. Seperti Tuhan menetapkan bangsa yang berada dalam pembuangan tetap berada dalam situasi itu, demikianlah Dia juga telah menetapkan kita berada dalam situasi yang tidak menyenangkan ini. Untuk apa? Tentu saja untuk membawa kita kembali kepadanya. Selalu ada pelajaran yang sangat berharga yang Tuhan berikan di dalam penderitaan-penderitaan yang besar. Pelajaran itu tidak lain supaya kita semakin dekat di hatinya, mengenal Dia, supaya kita kembali hidup taat, menghormati Dia di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, adalah baik ketika kita mencoba menjalani hari-hari kita di masa pandemik ini. Mari kita justru bersama-sama mengisi hari-hari yang penuh penderitaan ini dengan kerja keras, dengan sebaik-baiknya. Kita harus menghasilkan segala sesuatu yang memberkati hidup kita. Dalam situasi ini kita jangan berhenti mempersiapkan masa depan kita. Kita harus dengan segala daya upaya yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, kita melakukan yang terbaik. Bukan hanya itu, kita pun juga bergiat untuk memberkati hidup setiap orang, lingkungan di mana kita hidup. Kita percaya bahwa Allah Bapa yang menciptakan kehidupan kita itu, yang memelihara kita dan seluruh semesta ini, tidak akan membiarkan kita sendirian dalam perjuangan ini. Sesungguhnya Dia ada, dan rancangan-rancangannya sempurna dan baik bagi setiap kita. Kita akan terus melewati hari-hari pemberian Tuhan, kita isi dengan sebaik-baiknya. Kita tahu jika kita berada dalam situasi ini, itu semua boleh terjadi karena Tuhan memerlukannya. Hal itu baik di mata Tuhan. Bersama-sama kita berdoa, kita pejamkan mata kita. Allah Bapa yang mengasihi kehidupanku, tolonglah aku menjalani setiap penderitaanku dengan tabah dan kuat. Bahkan aku berani berjuang mempersiapkan masa depanku di dalam situasi tersebut. Aku percaya Tuhan bahwa semuanya baik, semuanya berguna untuk membawa aku lebih dekat kepadamu, lebih dekat kepada hatimu. Kiranya kasih karunia-Mu yang akan memampukan aku melewati perjalanan yang tidak mudah ini. Aku ingin tetap menjadi hamba-Mu yang setia. Aku ingin memuliakan Engkau, bukan hanya di waktu-waktu aku senang dan berbahagia, tetapi di masa-masa sukar. Terlebih aku juga membawa sukacita bagi Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus, aku berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas pada siang hari ini. Saya selalu berdoa Bapak Ibu selalu dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang sudah Tuhan percayakan di dalam tangan kita, mari kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kita berada di rumah, di kantor, dimanapun kita ada. Kita terus membawa berkat bagi diri kita sendiri, keluarga kita, dan setiap orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.